Pernahkah engkau mendengar kisah nyata tentang wanita solehah yang disia-siakan oleh suaminya sendiri? Seorang istri yang sabar, setia, dan taat pada agama, tapi justru dihina dan ditinggalkan. Lalu dengan takdir Allah yang luar biasa, hidupnya berubah total setelah bercerai. Mengapa hal ini sering terjadi? Mengapa wanita baik justru diuji sedemikian rupa? Dan apa yang bisa kita pelajari dari ujung kisah yang tak terduga? Inilah kisahnya. Namanya Aisyah. Sejak kecil ia dikenal sebagai gadis pendiam, ramah, dan berakhlak baik. Usianya masih 24 tahun ketika orang tuanya menjodohkannya dengan seorang lelaki bernama Faris. Dari luar, Faris tampak ideal, tampan, punya pekerjaan tetap, dan dari keluarga terpandang. Tapi di balik senyumnya saat akad nikah, Aisyah belum tahu bahwa senyum itu akan hilang tak lama kemudian. 2 bulan pertama pernikahan berjalan seperti biasa. Tapi perlahan, sikap Faris mulai berubah. Ia jarang pulang, lebih sering bermain ponsel daripada berbicara dengan istrinya. Makanan yang dimasak Aisyah tidak pernah disentuh. Pakaian yang disetrika rapi pun hanya dilempar ke kursi. Bajumu itu kampungan banget. Kamu pikir aku mau ajak kamu ke acara kantor kayak gitu? Ucap Faris suatu malam, dengan nada sinis yang menusuk hati. Aisyah hanya diam. Di dalam hati ia menahan tangis. Tapi mulutnya tetap memilih berdoa. Ya Allah, kuatkan aku. Berikan aku jalan keluar yang terbaik. Waktu terus berlalu. Aisyah mencoba memperbaiki diri. Ia belajar berdandan, memasak menu baru, bahkan ikut kajian untuk memperdalam ilmu rumah tangga. Tapi tidak ada yang berubah. Faris tetap dingin. Hingga suatu hari, Aisyah tak sengaja membaca pesan di ponsel suaminya. Kamu jauh lebih cantik dari istriku. Kalau saja aku belum nikah, aku pasti pilih kamu. Tangannya gemetar. Dunia seolah runtuh. Tapi Aisyah tidak marah. Ia hanya memandangi wajah suaminya yang tertidur, lalu berdiri mengambil wudhu, dan sholat malam sambil menangis. Mungkin aku tidak sempurna sebagai istri. Tapi aku yakin engkau, ya Allah, tidak pernah menutup mata atas luka yang aku pendam. Besoknya, Aisyah memberanikan diri berkata, Mas, aku mau bicara. Aku ingin pisah. Faris tertawa kecil, seolah tak terkejut sama sekali. Akhirnya sadar juga ya. Aku juga udah capek pura-pura. Tanpa sedikit pun ragu, Faris menceraikannya. Ia bahkan menyebut perceraian itu sebagai kebebasan dari beban. Aisyah membawa koper kecil, keluar dari rumah kontrakan yang sunyi, sambil menggenggam lembaran surat cerai yang masih hangat ditandatangani. Namun tak ada yang tahu, langkah kecil Aisyah sore itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Setelah resmi bercerai, Aisyah memilih meninggalkan kota tempat ia pernah merajut luka. Ia hijrah ke sebuah kota kecil yang lebih tenang, tempat tinggal kerabat jauhnya yang bersedia menampung sementara. Aisyah tahu, hidup harus tetap berjalan. Ia tidak ingin terus menangisi masa lalu, meski setiap malam hatinya masih terasa kosong. Di kota baru itu, Aisyah mencoba bangkit. Ia mencari pekerjaan dan akhirnya diterima sebagai admin di sebuah toko buku Islami yang sederhana namun ramai pengunjung. Disinilah, takdir Allah mempertemukannya dengan Fadlan. Fadlan bukan pria biasa. Ia adalah anak pemilik toko buku itu. Usianya tidak jauh dari Aisyah. Sopan, lembut, dan penuh semangat dalam menjalankan usaha keluarga. Tapi yang paling mencolok dari dirinya adalah caranya memandang Aisyah, dengan penuh hormat, bukan menghakimi. Setiap pagi, Fadlan menyapa dengan senyum tulus. Assalamualaikum, Kak Aisyah. Semoga harimu diberkahi Allah. Aisyah menjawab dengan pelan, masih menjaga jarak, masih trauma. Hari-hari berlalu. Mereka semakin sering bekerja bersama. Fadlan mulai tertarik, bukan karena rupa Aisyah, tapi karena akhlaknya yang lembut. Ia melihat bagaimana Aisyah melayani pelanggan dengan sabar, bagaimana ia tak pernah mengeluh meski harus bekerja lembur, dan bagaimana ia menyembunyikan luka masa lalunya di balik doa-doa diam. Suatu sore, saat toko mulai sepi, Fadlan memberanikan diri. Kak Aisyah, maaf kalau ini tiba-tiba. Tapi boleh aku bicara jujur? Aisyah menoleh, sedikit terkejut. Silakan, Mas Fadlan. Aku tahu kakak pernah melalui masa yang berat. Tapi aku ingin bilang, aku serius mempertimbangkan untuk melamar. Bukan karena kasihan, tapi karena aku merasa Allah mempertemukan kita bukan tanpa sebab. Ucapan itu membuat Aisyah terdiam. Hatinya gemetar. Ia bukan wanita yang mudah percaya lagi,
tapi dalam tatapan Fadlan, ia melihat ketulusan yang tak pernah ia dapat dari Faris. Beberapa hari kemudian, Aisyah memantapkan hati. Ia istiharah. Dan jawaban Allah datang melalui ketenangan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya sejak lama, Aisyah merasa damai dalam mengambil keputusan. Ia berkata pada Fadlan, "Jika Mas Fadlan yakin, maka datanglah secara baik-baik." Fadlan pun datang bersama keluarganya. Lamaran mereka diterima dengan sederhana, tapi penuh haru. Aisyah resmi menjadi istri dari seorang pemuda yang bukan hanya mencintainya, tapi juga menghargainya. Dan di malam pertama mereka sebagai suami istri, Fadlan menggenggam tangan Aisyah dengan lembut dan berkata, "Aku tidak butuh wanita sempurna. Aku hanya ingin wanita yang takut kepada Allah. Dan itu sudah cukup bagiku." Aisyah tersenyum. Air matanya jatuh, kali ini bukan karena luka, tapi karena rasa syukur yang tak terhingga. Hari-hari setelah pernikahan mereka dipenuhi dengan ketenangan yang belum pernah Aisyah rasakan sebelumnya. Rumah tangga yang dibangun bukan dari kepura-puraan, tapi dari kejujuran, saling menghormati, dan yang terpenting, rasa takut kepada Allah. Fadlan bukan hanya suami yang penuh perhatian, tapi juga imam yang membimbing Aisyah menuju kehidupan yang lebih dekat kepada agama. Setiap subuh, mereka bangun bersama untuk sholat berjamaah. Setiap malam, mereka saling mengingatkan untuk membaca Al-Quran sebelum tidur. Pernah suatu pagi, Aisyah sedang memasak sarapan ketika Fadlan datang dari belakang dan berkata pelan, "Kalau bukan karena akhlakmu, mungkin aku tidak akan pernah tahu seperti apa indahnya mencintai karena Allah." Aisyah tersenyum malu. Hatinya terasa penuh, seperti menemukan sesuatu yang hilang selama ini. Rezeki pun mengalir deras. Fadlan ternyata tidak hanya mengelola toko buku, tapi juga mewarisi beberapa unit usaha dari ayahnya, termasuk penerbitan dan percetakan Islami. Namun meski hidup berkecukupan, ia tetap sederhana dan tidak pernah pamer. Ia justru semakin semangat berbagi kepada yang membutuhkan. Melihat kehidupan rumah tangga mereka yang harmonis, beberapa tetangga sempat heran. "Istrinya dulunya janda ya? Tapi kelihatan adem banget sekarang," bisik seorang ibu kepada temannya. Fadlan hanya tersenyum setiap kali mendengar bisik-bisik itu. "Biarkan saja, mereka tidak tahu perjalanan panjang istri saya," ujarnya suatu hari kepada seorang sahabat. "Yang saya tahu, Allah mengangkat derajatnya bukan karena masa lalunya, tapi karena kesabarannya." Aisyah, yang dulu tak dianggap, kini menjadi wanita yang dihormati. Ia mulai aktif berdakwah di komunitas muslimah sekitar. Ia tak pernah membanggakan suaminya atau kekayaannya, tapi ia berbagi kisah tentang kekuatan doa dan pentingnya tidak menyerah saat dihina manusia. "Saya pernah merasa tidak layak," ujar Aisyah dalam salah satu pertemuan pengajian. "Tapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar." Fadlan yang hadir di antara jamaah hanya tersenyum dan menunduk, bangga sekaligus terharu. Dan di rumah mereka yang sederhana namun penuh berkah, Aisyah sering berkata dalam hati, "Ya Allah, dulu aku sering bertanya, kenapa aku diuji begitu berat? Tapi kini aku paham. Semua itu agar aku bisa sampai di titik ini. Titik di mana aku akhirnya dicintai karena MU." Waktu terus berlalu. 3 tahun sudah Aisyah hidup bersama Fadlan, dan setiap harinya seolah menjadi lembaran baru yang menenangkan. Mereka tidak hanya saling mencintai, tapi juga saling menguatkan dalam iman. Aisyah kini tak lagi terlihat seperti wanita yang pernah disia-siakan. Ia tampak lebih dewasa, lebih tenang, dan penuh wibawa. Suatu hari, sebuah kesempatan besar datang. Sebuah lembaga dakwah nasional mengundang Aisyah sebagai narasumber dalam acara muslimah inspiratif. Aisyah sempat ragu. "Apa aku pantas berdiri di depan banyak orang, Mas?" tanyanya pada Fadlan. Fadlan menggenggam tangannya. "Kalau yang bicara adalah wanita yang bertahan dalam luka dan tetap bersyukur, maka siapa yang lebih pantas dari kamu, sayang?" Aisyah akhirnya menerima undangan itu. Ia berdiri di atas panggung, mengenakan gamis putih polos dan hijab yang anggun. Ratusan mata memandang ke arahnya, namun Aisyah tak gentar. Ia tahu, yang ia bawa bukan kesempurnaan, tapi pelajaran hidup. Di tengah hadirin, tanpa sepengetahuannya, duduk seseorang yang sangat mengenalnya. Fars. Ya, mantan suaminya yang pernah menghina dan mencampakannya, kini hadir sebagai tamu dari salah satu komunitas. Faris nyaris tak mengenal Aisyah saat pertama kali melihatnya. Wajah itu tetap lembut, tapi kini bersinar penuh karisma. Ia membeku. Tak menyangka bahwa wanita yang dulu ia hina kini berdiri di atas panggung kehormatan. Aisyah membuka ceramahnya dengan suara tenang. "Saya bukan wanita sempurna.
Saya hanya wanita yang dulu pernah menangis setiap malam, bertanya-tanya apakah Allah mendengar doa saya. Dan sekarang, saya berdiri di sini sebagai bukti bahwa doa orang teraniaya tidak pernah tertolak. Faris tertunduk. Jantungnya berdetak kencang. Setiap kata dari mulut Aisyah terasa seperti cermin atas kebodohannya dulu. Aisyah melanjutkan. Dulu saya dihina karena sederhana. Saya disebut tidak pantas jadi istri. Tapi Allah mengangkat saya bukan karena rupa, bukan karena harta, tapi karena saya memilih untuk bersabar, bukan membalas. Hadirin menangis. Tepuk tangan menggema. Sementara Faris hanya bisa diam, menatap dari kejauhan. Ia ingin meminta maaf, tapi bibirnya terkunci. Tak ada kalimat yang bisa menghapus masa lalu. Usai acara, Aisyah turun dari panggung. Fadlan menyambutnya dengan senyum hangat dan pelukan lembut. Aku bangga padamu, bisiknya. Aisyah menatapnya dengan mata yang berkilau. Aku tidak pernah membayangkan akan ada di titik ini. Tapi Allah memang tidak pernah meninggalkan hamba yang percaya pada keajaibannya. Dan sementara mereka berjalan berdua, di kejauhan Faris hanya bisa memandangi punggung Aisyah yang semakin menjauh. Dalam hatinya, ia berucap lirih. Andai waktu bisa diulang, aku pasti tidak akan pernah melepaskanmu. Namun waktu tidak bisa diputar. Dan Allah telah menulis kisah baru bagi Aisyah. Kisah yang dimulai dari luka, dan berakhir dalam cahaya. Hari-hari Aisyah semakin penuh makna. Namanya kini dikenal di kalangan muslimah sebagai sosok inspiratif, bukan karena kisah cintanya, tetapi karena keteguhan imannya. Banyak yang datang kepadanya, bukan untuk memuji, tapi untuk belajar tentang sabar, ikhlas, dan bagaimana cara bangkit setelah dihancurkan. Sementara itu, kehidupan Faris jauh berbeda. Setelah menceraikan Aisyah, ia menikah lagi, namun rumah tangganya tak seindah yang dibayangkan. Istri barunya hanya tertarik pada gaya hidup dan penampilan. Ketika usaha Faris jatuh karena terlilit utang, sang istri meninggalkannya begitu saja. Faris hidup sendiri di kamar kontrakan sempit, mengingat satu demi satu kesalahan masa lalu. Dan yang paling menusuk adalah caranya memperlakukan Aisyah. Suatu malam, ia menonton ulang video ceramah Aisyah yang viral. Wajahnya menegang ketika mendengar bagian di mana Aisyah berkata, "Saya tidak pernah membalas dengan kata-kata kasar. Tapi saya mengadu kepada Allah. Karena saya tahu, yang membela wanita teraniaya bukan manusia, tapi Rabb yang Maha Adil." Faris mematikan video. Air matanya mengalir. Ia sadar, bukan Aisyah yang kehilangan saat mereka berpisah, tapi dirinya. Sementara itu, di rumah sederhana penuh cinta, Aisyah dan Fadlan semakin erat dalam ibadah dan kasih sayang. Fadlan sering berkata, "Aku merasa bukan aku yang memilihmu, sayang, tapi Allah yang mengarahkan langkahku menuju kamu." Aisyah hanya tersenyum dan menjawab, "Dan aku tidak menyesali satupun ujian masa laluku. Karena semua itu membawaku ke tempat terbaik." Kini Aisyah hamil anak pertama mereka. Sebuah anugerah yang melengkapi kebahagiaannya. Setiap pagi, Fadlan mengusap perut Aisyah dan membacakan doa. Semoga anak kita kelak menjadi penghafal Quran, penyejuk mata, dan orang yang menghormati ibunya. Karena ibunya adalah wanita yang dimuliakan Allah. Aisyah menahan tangis bahagia. Tak pernah ia bayangkan, dari rumah tangga yang penuh luka, kini Allah mengganti dengan cinta yang suci dan berkah. Suatu sore, ketika mereka duduk di teras rumah sambil memandangi langit senja, Fadlan bertanya, "Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin kamu ubah?" Aisyah terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aku tidak ingin mengubah apapun. Karena jika aku tidak pernah dihina, aku tidak akan tahu indahnya dimuliakan. Jika aku tidak pernah ditinggalkan, aku tidak akan tahu tulusnya dicintai." Dan langit sore itu menjadi saksi bahwa Allah memang tak pernah menzolimi hambanya. Justru dalam luka, Allah menyimpan rencana terbaik. Bagi siapa? Bagi mereka yang tetap taat, walau hatinya hancur. 3 bulan setelah Aisyah melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Hasan, nama yang dipilih Fadlan karena artinya baik dan indah, kehidupan mereka terasa semakin lengkap. Tangis kecil Hasan membawa warna baru di rumah mereka yang sederhana. Aisyah menjalani perannya sebagai ibu dengan penuh cinta, dan Fadlan semakin mencintainya karena kelembutan serta kesabaran yang terus terpancar dari hari ke hari. Suatu hari, Aisyah mendapat undangan mengisi kajian akhwat di sebuah pesantren tempat dulu ia pernah menuntut ilmu sebelum menikah dengan Faris. Tempat itu menyimpan banyak kenangan,
termasuk saat pertama kali ia bercita-cita menjadi wanita solehah yang bermanfaat bagi orang lain. Tanpa disangka, di acara itu, kembali takdir mempertemukan Aisyah dengan sosok dari masa lalunya. Faris datang, bukan sebagai peserta kajian, melainkan sebagai bagian dari tim kebersihan di area pesantren. Ketika pandangan mereka bersitatap untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, waktu seperti membeku. Aisyah menunduk. Tak ada dendam, hanya rasa iba yang menyesak di dada. Faris, dengan pakaian lusuh dan wajah yang jauh dari kesombongan dulu, menghampiri pelan setelah acara selesai. Aisyah, suaranya berat. Aku tahu, aku tak pantas menatapmu. Tapi izinkan aku mengatakan sesuatu, sekadar meminta maaf. Aisyah memandangnya dengan tatapan lembut. Tak ada kemarahan, hanya ketenangan yang berasal dari hati yang telah dikuatkan Allah. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Faris. Bahkan saat kamu meninggalkan aku dengan hinaan, aku tahu. Allah sedang mengajariku tentang nilai diriku yang sebenarnya. Faris menahan tangis. Aku dulu merasa paling benar. Tapi ternyata, aku yang paling miskin. Miskin hati, miskin akhlak. Aisyah tersenyum tipis. Semoga kamu diberi kesempatan kedua, bukan untuk kembali padaku, tapi untuk memperbaiki dirimu di hadapan Allah. Faris mengangguk dengan mata basah. Terima kasih, Aisyah. Kamu bukan hanya wanita kuat, kamu wanita yang dimuliakan oleh waktu dan kesabaran. Fadlan, yang berdiri di kejauhan sambil menggendong Hasan, hanya menatap keduanya dengan penuh pengertian. Saat Aisyah kembali ke sisinya, Fadlan berbisik. Sudah selesai. Aisyah menjawab lirih. Sudah. Bukan karena aku membalas, tapi karena aku memilih untuk merelakan. Mereka pun berjalan pulang. Di tengah perjalanan, Aisyah memeluk lengan suaminya erat-erat. Aku semakin yakin, Mas, kalau Allah ingin membuktikan bahwa wanita yang sabar akan selalu dimenangkan, meski pernah dijatuhkan. Fadlan tersenyum, lalu mencium kening istrinya. Dan wanita seperti kamu, sayang, tidak diciptakan untuk diinjak, tapi untuk ditinggikan derajatnya. Langit sore itu kembali menjadi saksi, bahwa setiap air mata yang jatuh dalam sujud, takkan pernah sia-sia. Allah pasti membalas, dengan caranya yang indah dan tepat. 5 tahun berlalu sejak pertemuan terakhir Aisyah dengan Faris. Kini, Aisyah dan Fadlan telah memiliki 2 anak yang sehat dan cerdas, Hasan dan Maryam. Keluarga mereka dikenal bukan karena kekayaannya, tapi karena keharmonisan dan kepedulian sosial yang menyejukkan lingkungan sekitar. Fadlan membangun rumah tahfidz kecil di samping rumah mereka. Aisyah menjadi pembimbing tetap di sana, khusus mengajar anak-anak perempuan menghafal Al-Quran dan mendalami akhlak Rasulullah. Ia tidak pernah menyebut masa lalunya, tapi ia selalu mengajarkan. Jika kamu merasa direndahkan hari ini, jangan biarkan itu membuatmu putus asa. Karena Allah seringkali menaikkan derajat hambanya lewat jalan yang tidak disangka. Setiap kalimat Aisyah bukan sekadar petuah, tapi hasil dari perjalanan panjang yang penuh luka, sabar, dan keteguhan. Suatu malam, saat Hasan tertidur di pangkuannya dan Maria memeluk Al-Quran kecilnya, Aisyah menatap langit dari balik jendela. Fadlan duduk di sampingnya, sambil membaca zikir. Apa yang kamu pikirkan, sayang? Tanyanya lembut. Aisyah tersenyum. Aku hanya sedang bersyukur. Allah memberi ganti yang jauh lebih baik dari yang pernah hilang. Fadlan menggenggam tangannya. Dan aku bersyukur, karena Allah mempertemukan aku dengan wanita yang hatinya tidak pernah menyimpan dendam. Karena kalau tidak, aku takkan pernah belajar arti mencintai karena iman. Malam itu begitu hening, tapi dalam keheningan itu, ada keajaiban yang nyata. Bahwa seorang wanita yang dulu dipandang sebelah mata, kini menjadi cahaya bagi banyak orang. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia bertahan di saat semua ingin membuatnya tumbang. Di lain tempat, Faris menjalani hidupnya sebagai guru mengaji di pesantren yang pernah ia bersihkan dulu. Ia berubah total. Sikap angkuhnya hilang, digantikan dengan kesederhanaan dan keikhlasan. Ia sering menyebut dalam setiap nasihatnya kepada para santri, jangan remehkan orang yang kamu anggap tidak pantas. Bisa jadi, di mata Allah, dia lebih mulia dari dirimu. Kisah Aisyah bukan sekadar cerita cinta yang berganti pelabuhan, tapi tentang janji Allah yang selalu ditepati. Bahwa siapa yang bersabar, akan dijaga. Siapa yang dikhianati, akan dibela. Dan siapa yang tetap tawakal meski dihina, akan diangkat derajatnya. Kehidupan Aisyah kini bukan hanya bahagia, tapi penuh makna.
Ia menjadi saksi nyata bahwa tak ada yang sia-sia jika dilalui dengan sabar dan ikhlas. Dan setiap malam, sebelum menutup matanya, ia selalu berdoa dalam hati. Ya Allah, terima kasih, karena Engkau tidak mengabulkan doa-doaku yang dulu, agar aku bisa menerima yang jauh lebih baik dari yang aku minta. Akhir kisah ini bukanlah akhir dari perjalanan hidup Aisyah, tapi awal dari babak baru, menjadi wanita yang tidak hanya dicintai suaminya, tapi juga dimuliakan oleh Tuhannya.